ada pertanyaan. Siap. Silakan Pak Ji. Siap Pak Ji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Eki Maksa. Ya Pak Ji. Tadi sebagian dari pembicaraan Ustaz itu Iya. Bisa nggak penjelasannya lebih luas Ustaz? Itu kan tadi pemimpin Iya. tapi belum member, tapi konotasinya selalu kepada laki-laki. Kenapa di dalam seperti itu film, apakah saya pernah membaca, kenapa perlu dijelaskan perempuannya? Nah, boleh nggak diartikan nanti perempuan itu untuk pemimpin sebagai perempuan? Nah, terus yang surat Maryam tadi itu 59 generasi. Iya. Itu di situ ada kata-kata setelah. Nah, setelah ini kan panjang, umur dunia ini kan panjang, Ustaz. Panjang umur dunia ini. Nah, pengertian setelah ini, generasinya itu lama-lama nanti itu bermaksiat aja terus-menerus, Ustaz. Habis generasinya nanti, Ustaz. Nah, bagaimana penjelasannya itu, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang luar biasa dari Pak Eki ya. Langsung jawab ya. Jawab Ji. Baik, pertama khalifah. Khalifah tadi Ambon terjemah sebagai pemimpin personal. Itu dari skop yang paling kecil. Ya kan? Skop paling kecil loh, nggak usah yang besar, dari diri kita sendiri. Itu makanya setiap kita adalah kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyati. Yang ditanya Pak Haji, kenapa nggak bisa diterjemah dengan perempuan? Itu udah masuk di dalamnya perempuan. Kalau kita bicara Pemimpin untuk diri sendiri, baik itu laki-laki, baik itu perempuan, punya kewajiban untuk memimpin dirinya sendiri. itu makanya bahasa hadis yang lain dijelaskan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin, pengembala untuk diri kalian sendiri. Tinggal kita mengendalikan diri kita. Nah itu. Jadi kalau sudah disebut di situ tuh laki-laki berarti masuk di dalamnya perempuan. Contoh, muslimin berarti yang masuk dalamnya perempuan. Tidak perlu disebut muslimah. Tapi kalau ingin disebut boleh juga, tidak masalah. Paham? Misalnya sholat jenazah. Misalnya sholat jenazah kok banyak tuh ibu? Ada 10 laki-laki, 10 perempuan. Yang kita ambil laki-lakinya atau perempuan? Allahumma ghfir lahum. Tidak perlu lagi Allahumma ghfir lahum walahunna. Tidak perlu walahunna. Kenapa? Laki-laki yang 10 tadi mewakili perempuan yang 10. Itu makanya Allahumma ghfir lahum. Jadi kalau sudah disebut pemimpin personal berarti masuk di dalamnya perempuan. Laki-laki secara personal, perempuan secara personal memimpin dirinya sendiri. Wa kullukum mas'ulin an ra'iyati. Dan setiap kita Bapak Ibu, setiap kepemimpinan personal kita akan diminta pertanggungjawaban. diri kita ini akan diminta pertanggungjawaban untuk Diri kita sendiri baru, belum nanti kepemimpinan untuk orang lain. Itu satu. Yang kedua, faqalafa min ba'dihim. Min ba'dihim itu memang maknanya setelah mereka. Setelah mereka itu berarti setelah kita meninggal. Setelah kita meninggal Pak, sebagai orang tua misalnya setelah kita meninggal ada anak kita, Ada cucu kita. Nah, anak dan cucu yang kita tinggalkan itu adalah generasi. Nanti anak kita kan besar lagi loh. Besar menjadi orang tua, punya anak.
anak dari anak kita itu generasi. Paham nggak? Kan Bapak Ayu gini, anak baranak kan ada gini kok. Dari video hutang gua. Tak salah. Imannya sudah rusak. Kenapa? Anak baranak. Yang punya anaknya yang milik baranak dia, anak baranak betul. Kenapa? Karena tadi iman dari orang tua tadi, amanah ibadah tadi tidak bisa mengendalikan dirinya. Boleh dicari apa ibu? Boleh dicek pelakunya pasti nggak sholat. Jamin. Kalaupun sholat Pak Ibu pasti sholat lalai. Dijamin. Coba cek dan saya. Karena Allah sudah punya jaminan Bapak Ibu, amanah ibadah itu bisa mengendalikan tindakan perbuatan kita. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inna sholata, sesungguhnya sholat Sholat yang kita lakukan itu tanha, mencegah anil fahsya wal munkar, dari perbuatan keji dan munkar. coba ingat. Jadi jaminannya ada pada sholat Pak Ibu. Semua di dunia ini tidak Ada yang bisa dijaminkan untuk lebih baik kecuali ibadah sholat yang lebih baik. cek nafsu saya. Mau sukses sholat. Tumangkonyo Ketika azan itu jadi hayya 'alas shalah. ya kan? Pertama. Yang kedua apa? Hayya 'alal falah. Apa arti hayya 'alal falah? Mari menuju kesuksesan. Mari menuju kesuksesan. Tapi Sebelum sukses, sukseskan sholat kita. itu. Pola pikirnya gitu, Beb. Jadi kalau sholat kita sudah nggak sukses, maka yang lain akan tidak sukses. Paham? Pak, kira-kira seperti itu, Pak. Ada lagi, Ibu? Ada, Ibu. Nah, silakan, Bu. Mic-nya. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, sebagai orang tua, sampai berukur berapa seorang orang tua ini mengingatkan anaknya untuk sholat Ustaz? Karena ada sebuah rumah tangga misalnya, di mana orang tuanya selalu mengingatkan anaknya untuk sholat. Namun sampai anak sudah dewasa, sudah kuliah, itu masih menunggu untuk dibangunkan sholat subuh Ustaz. Masya Allah, ini pertanyaan luar biasa guys. Terima kasih Bu. Ibu siapa Bu? Ibu Rini. Baik, sampai umur berapa? Bahasa itu tadi mengingatkan. Kalau bahasanya mengingatkan, maka tidak dibatasi umur. Sampai kapanpun, ketika kita bertemu dengan orang yang lupa, orang yang lalai akan sholat, kita punya tugas mengingatkan, apalagi keluarga kita sendiri. Cuma kalau berbicara tanggung jawab, ketika anak kita sudah lepas tanggung jawabnya dari kita, Maka penanggung jawab berikutnya yang akan menanggung jawab anak kita. Contoh, dia sudah menikah, maka suamilah yang bertanggung jawab kepada istri. tapi kalau sekedar mengingatkan Bapak Ibu, tidak ada batasan usia dan siapapun bisa mengingatkan. Karena memang begitu Bapak Ibu, tugas kita hidup di dunia itu saling mengingat. Ya Pak, apa sopo embo di jalan? Gua contoh Pak ya. Waktu zuhur masuk, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ambo masih duduk di kadai. Apa punya hak mengingat ambo? Dapat diaman tau? Ya, la zuhur mau ya, salat ya. Tugas apa? Jadi kita mengingat orang tuh Pak, itu tugas awak tuh.
Perkara beko ditarimo nak ditarimo, no problem, itu tak urusan awak itu. Yang penting lapeh kewajiban awak mainian orang lain, apalagi keluarga awak, apalagi anak awak. Ya, jadi tidak ada batasan. Tapi kalau tanggung jawab setelah anak kita berkeluarga, maka tanggung jawab kita limpahkan kepada suaminya. Sampai kepada kebutuhan nutrisi fisik pun diserahkan kepada suaminya. Tapi kalau orang tua mau bantu juga nggak masalah. Makannya ditanggung suami, ya kan? Tuh makanya ada namanya nafkah. Nafkah itu kan asal katanya anfaqo, yunfiqu, infaqon, nafkotan. Infak wajib itu infak suami ke istri. Infak wajib Pak. Kalau infak yang Bapak Ibu tulis di kotak masjid, infak sedekah, itu infak sunnah. Yang infak wajib itu suami memberi uang kepada istri, suami memberi belanja kepada anak-anak, itu infak wajib. Itu makanya Bapak Ibu, suami ini mohon maaf cakap Pak ya. Sebelum suami mentraktir orang lain, traktir istri wajib. Pak, iya deh Pak. Kok enggak orang ditraktir bini awan enggak? Pada so. Iya deh. Gue nak baca orang mentraktir dah. Kira bini rumah ada makan, apa usul apa? Karena infak wajib itu kepada selain istri infak sunnah. Paham? Oke Bu, bisa dipahami. Satu menit lagi ya. Permasalahannya Ustaz, setiap orang tua mengingatkan anaknya untuk sholat pertama untuk sholat subuh. Jadi anak ini sebenarnya tergantung untuk dibangunkan dulu sama orang tuanya baru dia sholat. Satu lagi Ustaz, kebanyakan ibu-ibu ya Ustaz ya, kalau sudah subuh itu Ustaz, dia minta azan semuanya Ustaz, itu sudah dimau Ustaz, jangan dengan anak kalau sholat subuh Ustaz. Betul. Jadi memang tantangan baik Pak Ibu. Tidak semudah itu memang mendidik anak, ya kan? Sampai Rasulullah mengatakan begini ya Pak Ibu. Idza balaghatis asrin, ketika anak kita mencapai usia 9 tahun. 9? Berapa tahun Pak? 9 tahun. Falam yusolli, kemudian dia belum juga sholat, kata Rasulullah. Fatribuhu, maka pukul dia. Coba. Anak usia 9 tahun anu sholat, kalau dalam konsep hadis pukul, tapi Pukulnya bukan menyakitkan, pukulan mendidik. gimana pukulan mendidik anak? Banyak cara. Satu, menambah ilmunya. Ini pukulan, ya kan? Pukulan yang sangat bagus itu adalah menambah ilmu agama anak. Ini kan kesalahan kita. Kadang-kadang anak kita di rumah sudah kurang makanan agamanya, di luar kawannya juga tidak terpantau, di sekolahnya tidak pula mengutamakan pendidikan. Akhirnya ini problem awak. Coba kalau anak apa ibu masuk pesantren, kan tambah pendidikan ini. Tapi kan jarang loh anak semangat masuk anak pesantren. Nah, anak bekerja, sekolah internasional, taraf internasional, sekolah negeri kan gitu. Anak penganak ke pesantren. Kalau ke pesantren Pak Ibu, nanti dibahas katamu mengaji juga, dia bisa mengaji anak. Salatnya apalannya barat jus. Kembali kepada diri awak. Jadi ditambah pendidikannya Bu ya. Apalagi kalau sudah SMA, ditambah pendidikan agama. Repot kita Pak Ibu kalau semakin besar anak kita pendidikan agamanya kurang. Nah ini anak-anak kita nih, mulai dari seperti ini dididik. Sekarang di masjid, kenapa? Karena orang tuanya bawa ke sini. Benar nak? Benar orang tuanya. Ada di sini.
Paling tidak ini Seperti ini Pak. Dari sekarang kita latih Pak. Kalau enggak kapan? Ini berapa orang? 4 orang. Bapak Ibu kan bisa juga itu bawa cucunya ke masjid. Sekarang Bapak Ibu nggak tahu kita kemana cucu kita pagi. Kita rajin sholat di masjid. Kita zikir Bapak Ibu. Subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, Allah akbar, Allah akbar. Kita kemana lah? coba ya. Awas sholat di masjid. Allahu akbar. Anak awas sedang di mana? Lainnya sedang di diskotik. Masa nggak jauh? Ini tanggung jawab dari amanah dari anak adalah titipan. Jadi kita harus maksimal. Dan memang tantangannya Bapak Ibu ini sangat berat sekali. Apalagi teknologi ini semakin berkembang, tantangan kita untuk mendidik anak sangat berat sekali. Butuh kesungguhan dan butuh niat yang luar biasa, niat yang sungguh-sungguh untuk mendidik anak-anak kita. Begitu kira-kira Bapak Ibu menanggapi yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami ya Bapak Ibu. Pada salah kata, salah cara, maaf Bapak Ibu, sebab dan salah datangnya dari yang pribadi. Kewajiban mana Bapak Ibu semata-mata atas bimbingan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kita sempurnakan majelis ilmu kita dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.